Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di VAJ Channel. Kali ini teman kita bernama Feliana akan menceritakan kisah mistisnya yang pernah dia alami. Tapi kali ini kita cuma berempat nih. Ada teman-teman kita, ada Agil, Vivi, dan ini dia nih apa narasumbernya. Iya. Narasumbernya. Jadi gimana nih Vel? Gimana ya kejadian yang di rumah aja ya. Nah baru-baru kemarin itu awalnya itu sebenarnya nggak ada apa-apa ya, kayak tinggal biasa. Tapi pas gue tidur siang, gue kaget tuh. Gue tuh manusia yang jarang banget buat mimpi. Tidur tuh jarang banget mimpi. Bahkan gue tidur cuma kayak berapa jam gitu kan. Nah pas gue tidur siang pas waktu itu, gue mimpi tuh seserem itu. Dan mimpi yang gue alamin itu kayaknya itu kayak aduh nyata banget deh gitu. Jadi di mimpi itu ceritanya gini, gue tuh lagi tidur siang, terus pintu rumah gue tuh kebuka. Padahal sebelum tidur itu di mimpinya itu ya, pintu itu dikunci. Akhirnya gue keluar tuh. Pas di mimpi itu gue ke tetangga, "Bu, kok rumah saya kebuka ya?" Gue bilang, cerita di mimpi itu ya ini ya pokoknya. Terus dia bilang, "Kamu lupa kali Vel," dia bilang gitu. "Gak mungkin, namanya juga tinggal sendiri," gue bilang gitu. "Pasti otomatis pintu Feli langsung tutup," gue bilang. Masuklah gue ke kamar. Nah ceritanya itu di dalam rumah gue itu di depannya ini nih kayak ada kasur anak-anak gitu loh. Bukan kasur anak-anak, kayak spring bed tapi ukuran 120 gitu. Di kasur itu ada kayak boneka bayi, boneka tapi nggak serem. Terus ada baju anak-anak, pokoknya seperangkatnya anak-anak deh di situ. Habis itu gue masih kayak bingung, kok bisa ya ada baju anak-anak gitu ya, gue bilang gitu. Gue masuk lagi tuh, tapi gue nggak ngecekin itu barang-barang di atas kasur. Gue masuk tuh ke dapur. Masuk ke dapur, di kamar mandi tuh ada orang. Dia ini lagi posisi gendong anaknya, dan ada temennya yang gue nggak tahu nih temennya siapa. Terus dia bilang nih gini, "Lu tunggu ya," katanya. Gue lagi masak air nih," katanya. Memang pas gue liat di kamar mandi itu, memang sih kalau logika mikir kamar mandi mana ada ini sih, mana ada kompor ya kan. Di situ air lagi mendidih-didihnya. Terus gue sempet di otak tuh mikir sebelum dia nyiram, "Aduh Tuhan Yesus, gimana ya," gue bilang, "ketika gue disiram pasti badan gue melepuh nih," gue bilang gitu. Rupanya selang berapa lama dia ngomong nih udah siap nih, lu tunggu ya di situ." Yang gue bingungnya kenapa gue nggak lari ketika dia ngomong mau nyiram gue juga gitu. Nah habis itu dia siram tuh, air panas itu bener-bener mendidih ke badan gue, dan gue nggak ngerasain apa-apa. Gue masih bingung, padahal sebelumnya gue bilang, "Tuhan gimana nih badan gue kalau gue udah disiram," gue bilang gitu. Nah cerita di mimpi itu gue tuh punya supir. Nah supir itu bilang, "Aduh Bu, saya juga mau disiram, gimana?" "Udah Bapak tenang aja," gue bilang, "nggak ada apa-apa kok," kata dia gitu, kata gue gitu. Udah aja tuh disiram. Terus si bapaknya juga nggak ngerasain apa-apa. Nah tapi di mimpi itu gue kayak nyata kan, kayak gue ngerasa sendiri, gila ya Tuhan tuh baik banget ngejaga gue sampai sedemikian rupa, gue bilang gitu. Gak tau gimana ceritanya, mimpi itu tiba-tiba udah stop di situ sampai supir gue disiram. Gue tuh pergi pergi tuh gue nggak tahu kemana. Tiba-tiba pas mau pulang, gue tuh kayak naik ojek online gitu, apa Grab, kayak Gojek atau gitulah sejenisnya ya. Gue tuh posisinya duduk di depan. Gue juga bingung sih, naik Grab biasa duduk belakang, tiba-tiba duduk depan. Bapaknya itu lagi di jalan. Gue tuh nggak tahu punya rumah tuh kayak di tengah-tengah hutan gitu. Ini masih dalam mimpi nih? Masih mimpinya tuh panjang banget. Bahkan kayak gue mau bangun, pengen gue lanjutin gitu. Terus gue keluar, gue pergi. Pas mau pulang sama bapak-bapak itu deketin gue gini, Neng tahu nggak umur saya berapa?" kata dia gitu. Terus gue jawab, "Ya paling Bapak 30-an 40-an," gue bilang gitu. Memang masih muda banget mukanya. Nggak taunya dia langsung ngedeketin gue lagi begini, "Saya itu 97 tahun." Gue langsung nyes tuh di mimpi itu, tapi kayak gue terus
yang ngerasa pokoknya semua itu nyata. Tapi mukanya emang kelihatan tua. Mukanya tuh muda banget, makanya gue bisa bilang dia 30-an sampai 40-an. Nah habis itu jalan dong, di tengah jalan itu tuh udah kayak mau maghrib deh kalau nggak salah. Nah gue tuh mau lari nih dari bapak ini, turunlah gue. Nah bapak ini mau ngelecehin gue kasarnya. Nah mau ngelecehin gue, tapi gue herannya tuh kenapa dia nggak bisa. Gue berputar di mobil itu doang. Oh iya. Kenapa dia nggak bisa megang gue tuh, bahkan dia nggak bisa. Nah terus udah tuh kebangun lah gue dari mimpi kan. Udah gue bilang apa sih arti mimpi ini, gue nggak tahu. Selang berapa hari, 2 atau 3 hari, tiba-tiba di rumah itu kan gue punya lemari baju gue itu masih baru beli banget karena gue baru pindah kan. Nah itu tuh bener-bener udah gue pastiin sangat-sangat rekat banget lah kacanya. Bahkan yang masangin kan tukang, bukan gue pribadi. Habis itu tengah malam sekitar jam 11-an itu kaca tuh cempleng aja. Wah gue diem aja tuh, gue bangun lihat 11.38. Gue lihat jam doang, habis itu gue tutup mata tuh. Sekalinya besok pagi gue bangun jam 5, kaca udah sengerebek di bawah kasur, udah berantakan, udah buyar banget. Terus pagi gue turun dong, langsung cepet-cepet gue turun sambil gue nelfon tante gue. Gue bilang, kenapa ya nih kaca kayak gini? Gue bilang gitu. Udah turun, semalam ada apa ya? Kok kaca gue pecah? Gue ngobrol dong di bawah sama tetangga. Enggak Vel, semalam tuh ada gempa tahu, katanya gitu. Gue yang kayak masih mikir, oh mungkin karena gempa kali ya. Terus tetangga gue ini pergi dong. Pas balik dia ngomong, Vel jam berapa? Dia bilang, kayaknya 11.38 deh bu, gue bilang gitu. Terus gue ngecek tuh, saking gue penasarannya di kaca. Gue cek, ada gempa itu terjadi tapi 11.48. Dan itu pun kalau memang dia ada gempa di sana, nggak mungkin kena di sini, jauh banget gitu maksudnya. Nggak mungkin sekencang itu. Terus logika mikir, gue bilang kalaupun ada gempa, masa gue punya kaca berdiri yang buat make up segala macem nggak jatuh? Kenapa ini yang dipantek malah jatuh? Terus yang di kamar mandi juga gue punya kaca kan, kok nggak jatuh? Gue bilang kok yang di kamar doang yang kayak, aduh gue nggak ngerti deh, bisa pecah buyar begitu. Dan yang gue bersyukurnya, jadi ini tuh kayak kasur gue kan, nah ini kaca, lemari kaca gue. Kalau nih kaca misalkan jatuh ke depan, kan gue tuh selalu tidur di pinggir kasur, wah itu bisa kena gue tuh. Tapi dia jatuhnya bener-bener ke samping dan sampahnya tuh abis di samping sana, bukan pas di depan bawah kaki gue. Itu yang kadang-kadang gue mikir, apa memang gue tuh lagi dilindungin banget ya dengan kayak begini gitu, dengan mimpi kemarin kayaknya gue mau diganggu dengan segala macamnya, tapi nggak bisa gitu loh man. Habis itu gue bukannya kita bilang kita mau percaya sama hal-hal yang ini ya, maksudnya gue tuh orangnya gini, tinggal sendiri. Jadi ketika gue nggak tahu harus cerita ke siapa dan cari tahu kemana, gue tuh yang kayak buka TikTok, kayak ada firman Tuhan misalkan kita bilang ya, tuh gue percaya tuh di situ tuh. Nah, gue setiap buka TikTok sama Instastory segala macamnya, Instagram gitu, selalu berapa hari kemarin tuh tulisannya gini, intinya aja ya yang kayak ada roh jahat yang mau ganggu gue, tapi semuanya itu nggak bisa karena gue lagi berada dalam perlindungan Tuhan. Jadi di situ gue cuman yang kayak percaya nggak percaya sih itu tuh terjadi gitu loh. Habis itu selang berapa lama gue mimpi lagi nih orang ini. Gue mimpi lagi dengan keadaan dia ngomong, maaf ya katanya gitu. Gue bilang maaf kenapa? Gue bilang maaf aja kemarin gue udah sempet ngambil ini, dia bilang. Gue bilang nggak ada masalah kok, gue bilang gitu. Nah cumanya di intinya itu, di mimpinya itu yang kedua kali ini dia seakan-akan minta maaf ke gue. Cumanya gue cerita sama orang bilang bisa aja mimpi itu kebalikan. Cumanya gue yang kayak mikir ya bersyukur kalau orang itu sadar yang mau ngenain gue ini. Cumanya gue nggak tahu apa masalah dan ininya bener atau tidaknya. Gue dikasih lihat kayak gitu. Dan pas gue mimpi yang pertama itu juga gue ada cerita sama orang bilang itu semuanya nyata katanya.
kalau ada orang yang mau ngisengin gue gitu. Tapi gue bersyukur kalau gue tuh dijaga dan dilindungin banget sama Tuhan. Even gue tinggal sendirian gitu. Kalau dari yang mimpi itu sih. Kalau yang hal-hal aneh lagi di sekitar rumah gitu atau di dalam rumah? Kalau di dalam rumah tuh gue tuh sebenarnya untuk hal-hal mistis itu nggak begitu ya percaya sebenarnya, karena gue selalu yang kayak mikir enggak lah, mungkin gue lupa gitu. Tapi banyak banget kejanggalan yang kayak gue tuh kan kerja, gue inget banget setiap gue kerja itu pintu kamar yang kedua itu gue selalu kunci. Dan kayak kutek apa segala macam, gue tuh jualan kutek kan, kayak kutek gue tuh tersusun rapi. Kadang-kadang gue setiap pulang kerja, gue bingung nih, kok kamar gue yang pintu kutek ini selalu kebuka ya, gue bilang gitu. Sampai gue pernah sekali tempo tuh ketakutan parah banget, kayak bener gak sih gitu. Nah karena udah keseringan jadi yang kayak udahlah mungkin gue lupa kali gitu. Bahkan kutek itu bisa berubah. Gue tuh nyusun kutek gak mungkin sekali, bahkan berkali-kali, apalagi saat gue ada yang beli kan. Setiap hari kutek itu disentuh dong. Pasti kalau memang gue salah naruh dari awal gue restock barang itu udah kegap tuh. Ini enggak, selang sebulan 2 bulan baru kegapnya, kok ini salah, kayak berasa ada yang mindahin. Cuma ya gue selalu mikir yang kayak mungkin gue lupa kali gitu doang sih. Selebihnya mah enggak. Mau dibilang mistis takut gimana ya, gue juga tinggal sendiri kan. Jadi yang kayak kalau gue semakin takutin ya mungkin barang itu semakin ada gitu loh. Tapi kalau boleh tahu pernah gak ngalamin atau ngerasain itu di luar atau di mana? Nggak ada sih yang kayak gimana ya. Tapi lu tuh orangnya sensitif kalau hal-hal seperti itu? Maksudnya gampang ngeliat kah, atau bisa ngeliat, atau gampang ngerasain gitu? Gue bisa ngerasa kayak ada yang lewat nih gitu sepintas, tapi hal-hal kayak gitu tuh nggak gue pikirin, ngerti nggak sih? Jadi yang kayak kalau gue ngerasa ada sepintas, paling apa gitu. Jadi gue nggak selalu mikirin itu dengan hal-hal yang mistis terus. Jadi yang kayak gitu tuh menurut gue ya kalau dibilang sensitif nggak terlalu sensitif. Cuma kalau pernah ngerasa ya pernah ngerasa hal-hal kayak gitu. Bahkan gue masak nasi berbulan-bulan berhari-hari tidak pernah basi. Apalagi nasi itu jenjang waktunya cuma 2-3 jam. Itu tuh bisa 2 hari berturut-turut gue masak nasi tuh basi terus nasi gue. Nah itu yang gue pernah rasain di luar. Kalau ngeliatin sesuatu tuh gue mendingan gak usah lihat deh. Tapi semenjak mimpi kemarin nih, tapi yang gue rasain door-doornya banget tuh apa ya, kayak tingkat bener-bener gue ngerasain wah ini udah parah banget nih, ngerasa gue juga diganggu sama orang sejak dari mimpi gue pertama yang gue disiram air panas itu. Makin kesini setiap mimpi itu gue lihat-lihat terus tuh ceritanya.